Meskipun proyek KF-21 mengalami kendala, Korea Selatan mengakui peran penting Indonesia dalam pengembangan industri militer Korsel. Indonesia adalah mitra pengembang dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Berdasarkan laporan Yonhap News Agency, partisipasi Indonesia dimulai pada tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 20% dari total nilai proyek, senilai 1,7 triliun won. Sebagai imbalannya, Indonesia dijanjikan prototipe KF-21 Boramae, data teknis, dan pengembangan sistem yang dijadwalkan selesai pada tahun 2026. Namun, sejak tahun 2017, Indonesia belum membayar bagian kontribusinya karena alasan kondisi ekonomi yang memburuk, menyebabkan pembayaran tertunda sebesar sekitar 800 miliar won. Sejumlah opsi pembayaran telah diajukan, termasuk pembayaran sebesar 30% dari kontribusi Indonesia menggunakan barang dagang. Meskipun Korea Selatan awalnya menerima proposal tersebut, belum ada diskusi lanjutan yang menghasilkan kemajuan dalam penyelesaian situasi ini. Pada Februari tahun 2024, insinyur Indonesia dituduh melakukan pencurian data KF-21 Boramae, memperumit sejumlah kontroversi seputar proyek yang melibatkan Korea Selatan dan Indonesia. Meskipun begitu, Korea Selatan belum mengambil langkah untuk mengeluarkan Indonesia dari proyek tersebut. Bahkan, Korea Selatan mengakui peran besar Indonesia dalam industri pertahanannya. Menurut laporan dari situs Donga, berkat Indonesia, perusahaan pertahanan Korea Selatan dapat membuka jalur ekspor pertamanya. Pada tahun 1979, Korea Selatan mengirimkan 4 kapal patroli peluru kendali ke Indonesia, dengan bantuan teknis dan pelatihan dari Korea Shipbuilding Corporation kini Hanjin Heavy Industries. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak hanya mengekspor peralatan, tetapi juga berbagi pengetahuan teknis dengan Indonesia. Ini menjadi kesempatan untuk mengekspor kapal buatan dalam negeri ke negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan India. Di sektor kapal laut, Korea Selatan telah mengekspor kapal selam ke Indonesia. Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering menandatangani kontrak ekspor untuk 6 kapal selam seberat 1.400 ton antara tahun 2011 dan 2019. Kapal-kapal ini merupakan versi perbaikan dari kelas Yang Bogo, kelas 209, yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Korea. Saat itu, ekspor kapal selam Korea Selatan ke Indonesia menjadi satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi yang diterima dari luar negeri. Korea mulai membangun kapal selam pada tahun 1988 dengan teknologi yang ditransfer dari Jerman. Namun, pada proyek pengenalan kapal selam Indonesia pada tahun 2011, Korea berhasil melampaui Rusia dan Jerman. Ini menandakan bahwa berkat transfer teknologi ke Indonesia, teknologi kapal selam Korea Selatan kini dianggap setara dengan teknologi dari Jerman.